PT Salim Infomas Pratama atau biasa disingkat SIMP didirikan pada 12 Agustus 1992 sebagai PT Infomas Pratama. Perusahaan ini mulai beroperasi pada tahun 1994, fokus pada pengelolaan kelapa sawit di Riau. Pada 24 September 1994, namanya diubah menjadi PT Salim Infomas Pratama. Dan sejak April 1997, PT Salim Infomas Pratama atau SIMP dimiliki oleh Indofood Sukses Makmur sebesar 80%. Perusahaan mengalami ekspansi signifikan, termasuk akuisisi lahan dan diversifikasi ke bisnis gula dan coklat. SIMP mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 9 Juni 2011 setelah IPO pada 27 Mei 2011 dengan harga penawaran 1.100 per saham. Dan juga ketika banyak orang membicarakan perusahaan yang ramah lingkungan, SIMP sudah berada di dalamnya, sudah melangkah jauh lebih dahulu. Bukan hanya untuk membangun fasilitas, SIMP di sini untuk membangun kehidupan masyarakat. Sejak awal tahun 1900-an, SIMP di sini untuk menjaga dan merawat komitmen jangka panjang yang berkesinambungan dan mengelola lebih dari 100.000 hektar perkebunan di seluruh Nusantara dengan standar tertinggi, langsung memberikan kontribusi positif pangan. Kelapa sawit adalah tanaman utama SIMP dengan perkebunan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. SIMP menjalin kemitraan dengan para petani dan menciptakan sinergi serta kesinambungan dengan masyarakat sekitar, dan juga mengelola buah di pabrik yang terletak di perkebunan keekstraksian yang tinggi. Lonsum merupakan salah satu perusahaan perkebunan pertama di Indonesia yang menerima sertifikasi dari RSPO. SIMP berkomitmen untuk melanjutkan praktik ini ke seluruh perkebunan. Sebagian besar dari SPO kami dijualkan ke PT Sampurna Tbk atau SGRO adalah perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di dalam produksi minyak sawit dan produk pertanian lainnya, termasuk sagu dan karet. PT ini didirikan pada tahun 1993. SGRO memiliki perkebunan di Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan. Dengan komitmen terhadap keberlanjutan dan inovasi, perusahaan ini juga memproduksi benih kelapa sawit kualitas tinggi. Memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar internasional. PT SGRO berupaya menjadi pemimpin agribisnis yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility yang aktif. PT Sampurna Agro Tbk ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Juni 2007. Sebelumnya, perusahaan ini didirikan dengan nama PT Selatan Jaya pada tahun 1993. Selanjutnya yaitu analisis saham perusahaan menggunakan Greenbelt. Langkah pertama yaitu mencari data-data yang diperlukan seperti yang tercantum pada tabel berikut. Lalu, setelah terkumpul semua data yang diperlukan, langkah selanjutnya yaitu menghitung ROCE dan earning yield yang dimana rumusnya yaitu untuk rumus ROCE yaitu EBIT dibagi net working capital atau ekuitas ditambah net fixed asset atau long time liabilitas. Dan untuk earning yield yaitu EBIT dibagi enterprise value, di mana terdapat perhitungan hasil ROCE dan earning yield dalam tabel berikut. Kami memiliki dua perbandingan ROCE dan earning yield yaitu perusahaan TBLA dan SIM.
Berikut penerapan ROCE dan earning yield dari laporan keuangan 2023. Untuk perusahaan TBLA memiliki nilai ROCE sebesar 3,036 dan untuk earning yield-nya yaitu 0,037. Dan untuk perusahaan SIM memiliki nilai ROCE sebesar 5,81 dan untuk earning yield-nya yaitu 0,32. Untuk perusahaan LSIP memiliki nilai ROCE sebesar 7,62 dan untuk earning yield-nya yaitu 0,42. Untuk perusahaan SGRO memiliki nilai ROCE sebesar 12,47 dan untuk earning yield-nya yaitu 0,16. Untuk mengetahui perusahaan terbaik, kami melakukan perhitungan skor dengan mengurutkan ROCE dan earning yield dari yang tertinggi ke terendah. Setelah ROCE dan earning yield diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah, selanjutnya kami memasukkan data ROCE dan earning yield dari tiap-tiap perusahaan tersebut dan kemudian dijumlahkan dan penjumlahan tersebut ditetapkan sebagai skor yang selanjutnya skor tersebut diurutkan kembali dari skor terendah ke skor tertinggi yang kemudian dihasilkan seperti ini. Angka semakin kecil semakin bagus antara ROCE dan earning yield-nya, karena efisien menghasilkan laba dari seluruh aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan bisa dilihat dari earning yield dan ROCE-nya. Harga saham tergolong cukup murah dan kas yang cukup banyak sehingga layak untuk diinvestasikan. Selanjutnya, kita bandingkan instrumen investasi yang ada. Jika dilihat dari tabel yang tertera, bisa disimpulkan bahwa perhitungan menggunakan metode Greenbelt itu bernilai positif dan menunjukkan bahwa lebih baik dilakukan daripada instrumen lainnya karena return yang didapatkan dari investasi saham bernilai lebih besar dibandingkan 3 instrumen lainnya. Setelah kita analisis untuk menentukan return dari 2 perusahaan tersebut dengan menggunakan metode Greenbelt mendapatkan return sebesar 0,07 dan untuk IHSG-nya yaitu minus 0,12 dan untuk STDF-nya yaitu 0,002 dan untuk emasnya yaitu minus 0,0009 dan untuk depositonya yaitu 0,003. Dapat kita simpulkan dengan metode Greenbelt ini kita mendapatkan return yang menguntungkan daripada 3 instrumen investasi lainnya.